Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang saya cintai dan saya sayangi. Pak Guru pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yaitu tentang rukun iman dalam Islam, yaitu bab 2 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum Pak Guru ingin memulai pelajaran, Pak Guru ingin menanyakan bagaimana kabarnya. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, kalau sehat semua. Oke. Pak Guru selalu mendoakan semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah dan diberi pemahaman oleh Allah sehingga mudah memahami apa-apa yang disampaikan oleh Pak Guru dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku kelas 1 yang telah berdoa. Oke, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mari dengarkan anak-anak duduk tenang ya, jangan rame ya. Jangan rame ya. Kita dengarkan Pak Guru supaya nanti mudah memahami pelajaran. Ya, paham. Kalau duduk sendiri, ya, bermain sendiri, maka kamu dalam memahami pelajaran akan ketinggalan. Oke, selanjutnya kita materi selanjutnya adalah tentang rukun iman dalam Islam. Apa itu iman? Ini pertanyaan dalam hati. Apa itu iman? Iman mengandung pengertian adalah berarti percaya dengan sepenuh hati. Kemudian sebagai Muslim kita percaya kepada Allah dan ajarannya. Ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang bertujuan menyelamatkan manusia dari apa? Dari neraka. Dan siapa yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh para nabi maka akan masuk dalam surga. Rukun iman itu merupakan adalah dasar dari kepercayaan kita. Dasar. Ibaratnya kalau rumah itu adalah pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka rumah itu akan kokoh. Itu juga balikannya kalau manusia dasar imannya lemah, maka mudah goyah bahkan bisa jatuh. Selanjutnya, rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. 2. Iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada malaikat Allah. Yang keempat, yaitu iman kepada siapa? Rasulullah. Kemudian yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Yang keenam adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman itu artinya tadi bahasa adalah iman adalah percaya. Bahwa kita percaya Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Ya, dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Coba bayangkan, kalau Tuhan itu lebih dari satu,
maka dunia itu akan hancur. Kenapa kok hancur? Karena satu ingin berbuat itu, ingin berbuat itu. Jadi tidak ada penyemangat. Ya, itu maka mustahil Tuhan itu dua. Jadi Allah itu satu. Contohnya apa? Contohnya saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, ya, menyembah Allah di dalam sholat, memohon kepada Allah dalam sholat. Kalau minta kepada Allah, kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Misalnya menyembah pohon, ya, berdoa kepada pohon sebagai perbuatan, itu berarti termasuk perbuatan musyrik. Doa dosanya sangat besar. Maka kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu memiliki sifat musyrik, menyebutkan Allah dengan makhluknya, dengan hambanya. Karena Tuhan itulah Tuhan, Allah itu adalah salah satunya Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat sebenarnya malaikat itu apa? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, ya, dari nur atau cahaya. Mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Jadi dalam kesehariannya malaikat itu banyak adalah menjalankan perintah Allah dan beribadah. Tidak ada yang malaikat meninggalkan. Semua yang diperintahkan oleh Allah selalu dikerjakan. Ada berapa jumlah malaikat? Anak-anak, coba kamu jawab. Tadi ada berapa jumlah malaikat? 10, betul. Bagus sekali jawabannya. Jadi jumlah malaikat itu ada 10 yang wajib kita ketahui. Okay. Jumlahnya banyak, tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 yang biasa kita nyanyikan ya, dalam melawat ya, biasanya pertama adalah Jibril, Mikail, Israel, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. 10 malaikat menjalankan perintah Allah. Jadi jumlah malaikat itu ada yang wajib kita ketahui itu ada 10. Coba Pak Guru uraikan tugasnya apa saja. Ya. Coba anak-anak dengarkan. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah menurunkan hujan atau rezeki kepada makhluknya, menimbulkan aman dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Israfil. Israfil tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama ditiup maka akan terjadi hari kiamat. Tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Tujuannya apa? Untuk menerima pembalasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi yang amal baiknya banyak, pahalanya banyak akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan bagi orang yang memiliki banyak dosa, selalu berbuat salah, tidak pernah minta ampun kepada Allah, maka pahalanya ada dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, malaikat Israel. Israel punya apa Pak? Tujuannya adalah mencabutnya semua makhluk. Jadi kalau kamu pernah lihat orang meninggal, maka nyawanya itu dicabut oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Rokib, bertugas mencatat amal baik manusia. Kemudian Rokib, Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi setiap hari sebelah kanan kiri kita itu ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Maka sebagai orang yang muslim yang memiliki iman, maka kita harus percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan oleh
malaikat. Maka kita harus berbuat baik dan jangan sampai melanggar perintah Allah. Kemudian selanjutnya adalah apa? Yaitu adalah malaikat mungkar dan mangkir. Bukannya apa? Menangani manusia di alam kubur. Kemudian malaikat makhluk kehidupan, tugasnya menjaga surga dan menjaga neraka. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada apa? Kitab Allah. Kitab Allah. Jadi kitab Allah itu merupakan kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, sedangkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah iman kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Coba Pak beritanya, jumlah para Nabi yang harus kita ketahui ada berapa? Betul, ada 25. Jawabnya betul. Adin jawabnya betul. 25. Cuma di sini saya jelaskan secara singkat. Selanjutnya, bagaimana kita mengamalkan rukun iman? Cara mengamalkannya yaitu kita berakhlak baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Beribadah dengan taat. Contohnya apa? Sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Contohnya apa? Contohnya yaitu membantu teman yang kesusahan. Selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah setiap hari. Sebagai bukti kita mengamalkan rukun iman, maka kita adalah, itu contohnya adalah membantu teman yang kesusahan. Kedua adalah bersyukur pada Allah setiap hari dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah apa itu iman? Iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai Muslim kita percaya kepada Allah dan ajarannya. Rukun iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Ibarat rumah, kalau tidak ada dasar atau fondasi yang kuat, maka rumahnya akan roboh. Begitu juga dengan manusia, tanpa dasar keimanan yang kuat, maka gampang goyah, bahkan jatuh kepada jurang kenistaan. Maka kita sebagai manusia yang memiliki iman harus percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, tempat meminta, tempat mengadu dari segala persoalan. Selanjutnya yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita, dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Contohnya apa? Contoh kita sakit, saat kita berdoa, kita bicara kepada Allah. Contohnya, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita meminta kebaikan dunia dan akhirat itu hanya kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang mengatur segala kehidupan di dunia. Ibarat Tuhan itu adalah dalang. Kita sebagai manusia sebagai wayang. Yang melakukan, yang menjalankan itu hanyalah Allah.
Kemudian selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah. Yang tadi malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Ini yang dijelaskan tadi ya, Jibril juga mengatakan wahyu pada para nabi, malaikat Israel hanya mengatur. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah adalah bentuk petunjuk dari Allah untuk manusia. Kitab Taurat kitab diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi semua kitab Allah itu mengandung, istilahnya adalah apa? Mengandung tentang kepercayaan iman kepada Allah. Bahwa Allah itu hanyalah satu-satunya Tuhan, yaitu tauhid, ilmu tauhid yang mempelajari tentang keesaan Allah. Ya. Kitab Al-Quran itu merupakan kumpulan dari kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Jadi menjelaskan yang tidak ada dalam Taurat, Zabur, dan Injil dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran adalah panduan hidup kita. Jadi kalau orang ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus apa? Panduannya adalah Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu ada semua yang mengatur tentang bagaimana manusia beribadah, bagaimana manusia berhubungan dengan manusia dengan lainnya, bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, semua lengkap. Selanjutnya yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya. Pesan siapa? Pesan Allah. Ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui, termasuk Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Jadi Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi contohnya adalah Nabi Muhammad adalah teladan kita dalam beribadah dan berakhlak yang baik. Kenapa? Karena Muhammad diturunkan di dunia itu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang awalnya jahiliyah, zaman kebodohan, banyak melakukan dosa, maka diutuslah Nabi Muhammad ke dunia untuk meluruskan, untuk mengingatkan manusia ke jalan yang benar supaya tidak tersesat. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan hisab amal perbuatannya. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Contohnya, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Jadi, kalau ingin kita selamat dunia akhirat, maka kita harus iman kepada hari kiamat. Karena setelah kita mati akan menghadapi pembahasan dari Allah. Itu kalau kita amal baiknya banyak lainnya, maka dimasukkan dalam surga. Kalau banyak amal buruknya, maka akan dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau kita iman pada hari akhir kiamat, maka kita akan selalu melakukan perbuatan yang baik, menghindari perbuatan yang buruk. Selanjutnya yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, tadi Bapak ini salah ngecek gitu. Maaf kalau benar ya. Selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Jadi
maka kita percaya bahwasanya takdir Allah itu merupakan kodrat iradannya Allah. Misalnya manusia dilahirkan dalam keadaan miskin, dan miskin bisa kalau hidupnya miskin, itu merupakan takdir Allah. Tapi bisa dirubah kalau manusia itu rajin bekerja. Karena ketentuan Allah telah sampai manusia ditakdirkan lahir dalam keadaan laki-laki, perempuan, ya, jodoh, rezeki itu merupakan kewenangan Allah, kodrat Allah. Jadi sebelum kita lahir di akhirat itu sudah ditentukan berapa rezekinya, jodohnya siapa, ya, meninggal kapan itu sudah jadi umur mahfud. Contohnya kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Jadi kalau ingin mendapatkan balasan yang baik, maka kita akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya adalah mengamalkan rukun iman. Bagaimana cara mengamalkan rukun iman? Berakhlak baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Beribadah tepat waktu, sholat, puasa, dan berdoa jangan sampai terlewati. Dilakukan dengan sungguh tidak dengan cara bergurau. Kemudian contoh nyatanya apa? Membantu teman yang kesusahan. Kemudian bersyukur pada Allah setiap hari. Selanjutnya, ya, dari pelajaran tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya rukun iman adalah 6. Rukun iman itu ada 6. Hal yang penting yang harus kita yakini sebagai muslim. Jadi kuncinya, kalau kita mengaku seorang muslim, harus percaya adanya Allah Ta'ala, percaya adanya malaikat Allah, percaya adanya kitab Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya qadar Allah. Kalau kita percaya, ya, dengan hikmah iman kepada rukun Islam, rukun iman, maka kita dalam hati kita dan keseharian kita akan menjadi tenang. Kenapa kok tenang? Karena kita selalu percaya bahwasanya apa yang kita lakukan akan diberikan oleh Allah, akan mendapatkan balasan dari Allah. Itu ya. Ketika berbuat baik akan dimasukkan dalam surga. Ketika berbuat jahat tidak mau bertobat, maka akan dimasukkan dalam neraka. Itu ya. Kita percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tuh. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Tidak paham? Alhamdulillah, insyaallah paham. Kemudian saya ingin mengetes kepada anak-anak. Ya. Saya tes, nanti soalnya saya kirimkan, ya, melalui WA group. Yang pertama soalnya adalah rukun iman itu ada berapa? Ya, itu soal yang pertama. Soal kedua, ya, Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Itu yang kedua. Soal yang ketiga, ya, rukun iman yang kedua, iman kepada siapa? Yang keempat adalah apa itu hari kiamat? Yang kelima, soal terakhir,
siapa nama malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Saya harap anak-anak dijawab di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan sebagai bentuk pemahaman anak-anak dalam mengikuti pelajaran Pak Guru di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan seperti bab 2, yaitu mengenal rukun ini. Saya kira cukup, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari berdoa bersama-sama. Moyo dipimpin oleh siapa itu? Afif. Silakan maju ke depan dipimpin. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku kelas 1 yang saya cintai. Saya doakan semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya. Selalu disayangi oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.